Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Zakat Wakaf di Negara Muslim. Kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan zakat wakaf di Turki, Malaysia, Brunei, dan Abu Dhabi. Yang disusun saya sendiri, Muhammad Boy Sofi, teman saya Irma Aryani Wijayanti, Reni Frantina Priyono, dan Muhammad Alif Mantofani. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai zakat wakaf di negara Turki. Zakat di negara Turki dengan keadaan mayoritas Islam, zakat ternyata berakar kuat dalam budaya masyarakat Turki. Lembaga zakat dan wakaf adalah beberapa instrumen yang dilembagakan oleh Islam untuk memerangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Asosiasi Aeronautika Turki didirikan pada tahun 1925, ditetapkan sebagai organisasi nirlaba yang digunakan warga untuk membayar zakat. Organisasi sipil lainnya juga muncul untuk pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian di negara ini zakat juga digunakan untuk menghidupi kehidupan pengungsi Suriah, terutama anak yatim Suriah, dengan mendukung anak yatim dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, serta kegiatan dan pendidikan di panti asuhan. Di Turki, zakat telah menjadi sumber keuangan yang sangat penting, terorganisasi, dan dalam beberapa tahun terakhir, Diyanet Foundation Turki telah mengambil tanggung jawab mendistribusikan zakat yang dibayarkan oleh Muslim kepada yang membutuhkan. Zakat juga diharapkan bisa mendorong pengelolaan yang lebih governance, akomodatif, dan sejalan dengan kerangka peraturan yang terkait dengan subsektor keuangan syariah lainnya, serta mendukung konektivitas dengan sektor real dan pembangunan modal. Turki dalam pengelolaan zakat patut dicontoh di Indonesia, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan itu telah memiliki puluhan sekolah pendidik agama yang bersumber dari zakat para pengusaha. Jadi wadah untuk penampung dari zakat para pengusaha direncanakan dan dikelola langsung oleh pengusaha Muslim. Tetapi penekanan zakat fokus pada hal yang produktif. Potensi zakat telah mencapai angka 5,7 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, pengelolaan wakaf di Turki. Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Utsmaniyah sampai sekarang. Menurut Mustafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Ahmad Junaidi dan Thayyib Al-Azhar pada tahun 1925, harta wakaf Turki mencapai 3/4 dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan wakaf bank dan finance corporation untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek joint venture. Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan 3 pelayanan bagi masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru, dan beasiswa yang bersumber dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk
memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain Valid and Idem Olive Corporation, Tasden Health Water Corporation, dan lain sebagainya. Itulah pengelolaan zakat dan wakaf di Turki. Selanjutnya di negara muslim lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengelolaan zakat di Malaysia. Di negara ini, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta, sangat didukung oleh pemerintah setempat. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam atau MAI. Dari Kementerian MAI, lahir terobosan yang sangat inovatif, yaitu Pusat Pungutan Zakat atau PPZ dan Tabung Haji atau TH. Ada 4 kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia. Antara lain, pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat, mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahun untuk menggaji pegawai dan biaya operasional. Pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak, dan pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan. Secara umum, model kelembagaan zakat di Malaysia terbagi menjadi 3 kelompok setelah dibentuknya PPZ, yaitu korporasi, semi korporasi, dan badan usaha milik negara. Mengikuti struktur politik di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing negeri atau negara bagian, dan negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, pemerintah melalui perwakilan kerajaan negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Pengelolaan wakaf di Malaysia. Setiap perwakafan di Malaysia sendiri berpusat pada pemerintah pada setiap negara bagian. Setiap negara bagian memiliki sebuah majelis ulama Islam atau MUI sebagai pelaksana setiap aturan agama Islam di negara bagian bersangkutan. Kemudian setiap MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi, dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. Majelis tersebut memiliki Dewan Penasehat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Pengelolaan wakaf di Malaysia yang secara umum berada pada wewenang MUI dianggap belum secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh pengabaian otoritas terhadap manajemen keuangan wakaf. Permasalahan tersebut mendorong masyarakat Malaysia agar pemerintah membentuk institusi wakaf yang mengelola wakaf secara terpusat dengan manajemen yang efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan aset wakaf di Malaysia. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan pembentukan Departemen Jauhar pada tahun 2008. Jauhar merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf. Pembentukan Jauhar diharapkan memberikan perkembangan pada pengelolaan wakaf secara lebih terorganisir, sistematis, dan efektif. Yang ketiga, pengelolaan zakat di Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam, penghimpun dan pembagian zakat dilaksanakan oleh amil-amil yang dilantik oleh Kabawah Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, dan yang dipertua negara Brunei Darussalam pada setiap 1 Ramadan setiap tahun di kawasan masing-masing di seluruh negara Brunei Darussalam. Amil-amil yang melaksanakan penghimpunan dan pembagian zakat itu dilantik berdasarkan petunjuk yang telah tertulis dalam Peraturan Zakat dan Fitrah 1969. Sebagian besar amil-amil yang dilantik berasal dari kalangan pegawai masjid yang terdiri dari imam-imam dan bilal-bilal.
Selain itu, pegawai-pegawai kerajaan seperti penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, guru-guru agama, dan pegawai-pegawai berseragam dari angkatan bersenjata kerajaan Brunei, polisi kerajaan Brunei, pasukan Bombay, dan penyelamat juga dilantik sebagai amil untuk kawasan-kawasan tertentu. Amil zakat di Brunei Darussalam termasuk di Brunei Amil zakat di Brunei Darussalam termasuk orang-orang pilihan karena ditunjuk dan dilantik langsung oleh Sultan. Bahkan mereka mempunyai buku panduan khusus untuk amil zakat sebagai penyeragaman tugas sehingga tidak ada yang menyimpang dari tugasnya. Dan amil zakat tidak hanya ditugaskan kepada pengurus masjid saja, walaupun sebagian besar terdiri dari imam-imam masjid, tetapi juga terdapat di setiap instansi seperti penghulu, kepolisian, guru, ketua kampung, dan instansi keuangan Islam. Hasil kumpulan uang zakat tidak langsung dibagikan kepada mustahik di daerah tersebut, namun sebelum dibagikan uang tersebut dikumpulkan ke pusat, yaitu MUIB, dan dinamakan kumpulan uang zakat. Setelah MUIB meneliti para pemohon zakat dan mendata mustahik, amil kembali bertugas membagikan zakat sesuai dengan data dan yang ditentukan. Dengan begitu, lembaga amil zakat terpusat pada Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Tidak dapat sembarang orang ataupun instansi membentuk lembaga amil zakat. Jadi dapat disimpulkan negara Brunei Darussalam telah mempercayakan Majelis Ugama Islam Brunei atau MUIB sebagai pengelola zakat di negaranya, dengan melantik para amil di setiap kawasan, dan pengelolaannya tetap melalui MUIB. Amil hanya sebagai perantara mengambil dan membagikan zakat saja. Penyaluran zakat diberikan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan atau mustahik. Dengan sedikitnya jumlah penduduk, memudahkan MUIB untuk mendeteksi kaum duafa di negaranya. Ditambah lagi, negara Brunei Darussalam sangat menetapkan hukum Islam dengan baik dan tegas. Majelis Ugama Islam Brunei telah menjalankan tugasnya dengan amanah. Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dapat dijadikan contoh bagi negara-negara muslim lainnya. Selanjutnya, pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam. Ditunjuknya Majelis Ugama Islam sebagai pengelola wakaf di negara Brunei Darussalam berdampak positif terhadap pengelolaan wakaf. Implementasi tersebut membuahkan hasil pada pengelolaan wakaf yang semakin baik, dan Majelis Ugama Islam Brunei MUIB memiliki data yang akurat mengenai wakaf, baik dari jumlahnya ataupun informasi terkait pada objek wakaf tersebut. Adapun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan wakaf. Oke, lanjut yang terakhir dari pengelolaan zakat dan wakaf di Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab, di mana fatwa yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah adanya peningkatan bagi hasil peningkatan ekonomi yang tinggi mengaruhi tingkat pembayaran zakat tersebut. Nah, zakat yang digunakan disalurkan atau untuk membiayai kegiatan yang secara langsung untuk pengembangan peningkatan dalam masyarakat di Uni Emirat Arab atau Abu Dhabi. Walaupun Abu Dhabi ini merupakan negara dengan tingkat kemakmuran yang cukup tinggi, namun dan juga bisa tahan terhadap krisis global, tapi penyalurannya tetap bersifat sosial, di mana mereka lebih fokus kepada pengembangan kesadaran masyarakat, di mana bagaimana masyarakat di sana itu mengelola keuangan mereka dengan baik dan bijak.
serta pada bulan Ramadan ada program khusus, yaitu program CSR yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh Abu Dhabi, memberikan bantuan khusus kepada komunitas muslim selama bulan Ramadan dengan memberikan bantuan berupa makanan untuk mereka. Kemudian untuk pengelolaan wakaf tersebut, gimana ini? Gak bisa di pause ya. Dalam pengelolaan wakaf di Abu Dhabi itu mereka menggunakan wakaf tunai, uang tunai untuk dipinjamkan kepada orang lain sebagai pinjaman yang bergilir, yang tanpa bunga, terus juga yang sifat kabadinya tetap dipertahankan sebagaimana seharusnya wakaf. Terus juga intinya seperti jumlah uang yang dikembalikan akan dialokasikan kembali kepada calon peminjam lainnya. Namun ada beberapa syarat untuk dapat memperoleh peminjaman uang tersebut, seperti yang pertama itu nama wakaf dan tujuan didirikannya, terus nama mahel atau sekelompok orang yang ada di lingkungan yang berbeda, saudara atau yang lain, nama wali amanat atau mutawali, jangka waktu pencacahan, kemudian ada modal asli wakaf, kemudian ada penambahan modal wakaf baik nanti oleh perorangan atau dari lembaga lain. Terus keseimbangan yang terbentuk, pengembalian yang diperoleh dari investasi modal yang diberkahi pada akhir tahun, kemudian tujuan pengembalian tahunan yang ditetapkan, nama peminjam, jumlah modal yang mereka pinjam, mahel tempat tinggal peminjam, agama peminjam, terus ada jenis kelamin mereka. Mungkin itu saja dari kelompok 8 presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.